Ya. Mana kabarnya hari ini? Ya. Mengucapkan selamat pagi pada kegiatan kita yaitu mengajar. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa kepada mereka. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat. Doa dimulai. Oke, marilah kita lanjut ke berikutnya. Dan mohon tinggal dicek dulu kehadiran kalian. Tidak. Nah. Desa Putra. Nah. Ampun. Nah. Erni. Ernawati. Irfan Maulana. Cerita Sandra Rahayu. Maura Zahra. Baik, sebelum kita mulai, cek dulu ya. Keadaan kalian, apakah kalian hari ini dalam keadaan baik-baik saja? Baik. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Ya, kalau dalam keadaan baik, Bapak lanjutkan untuk materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini, nah, itu adalah mengenal, menyadari keragaman identitas ya, yang ada di Indonesia. Ya, adanya bukan Pancasila. Nah, daripada materimu, ya, mari kita lihat ya video berikut ini. Ya. Selamat menyaksikan. Teater 10 MPLD segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PKN yang tema kali ini adalah identitas nasional. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas setidaknya ada 5 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Kedua, fungsi identitas nasional. Ketiga, faktor lahirnya identitas nasional. Keempat, jenis identitas nasional. Dan yang kelima, tujuan identitas nasional. Mari kita melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Sebelum kita membahas tentang pengertian identitas nasional secara konkret, maka kita akan menjelaskan apa itu identitas dan apa itu nasional. Identitas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata identity yang artinya bisa ciri, tanda, jati diri atau sifat khas. Sementara nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Dari dua etimologi tersebut, maka kita bisa menjelaskan bahwa identitas nasional atau nation identity itu adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa yang menjadi kepribadian suatu bangsa. Pembahasan yang kedua adalah fungsi identitas nasional. Apa sih yang menjadi fungsi identitas nasional? Paling tidak pada kesempatan kali ini kita akan membedah menjadi 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai jati diri bangsa. Yang kedua, sebagai alat interaksi. Yang ketiga, sebagai budaya dan bangsa lainnya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang kelima, sebagai landasan negara.
Alasan yang ketiga itu adalah faktor lahirnya identitas nasional. Perlu dipahami bahwa identitas nasional itu lahir dari dua hal. Yang pertama adalah identitas yang lahir secara alami, dan yang kedua adalah identitas yang dibuat. Pertama adalah identitas alami, yang kedua adalah identitas yang dibuat. Identitas alami itu menjadi faktor objektif. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kondisi geografis. Geografis itu tidak diminta oleh siapapun. Geografis itu tidak diretis oleh orang manapun. Geografis atau lingkungan itu sengaja diberikan oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai identitas suatu bangsa, identitas suatu negara. Yang kedua adalah ekologis. Ekosistem, lingkungan juga menjadi sesuatu yang tidak dibuat, tidak diminta, tetapi tercipta secara natural. Yang kemudian adalah demografis adalah penduduk juga tidak direbus. Penduduk itu adalah hasil daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Faktor yang kedua adalah faktor yang dibuat atau faktor subjektif berkaitan dengan historis, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat adalah jenis identitas nasional. Dari identitas nasional kita pilih tadi ada identitas alami atau natural, yang kedua adalah identitas buatan atau yang sengaja diciptakan. Maka setidaknya kita akan menghasilkan 3 jenis identitas nasional di Indonesia. Yang pertama adalah identitas fundamental, yang kedua adalah identitas instrumental, dan yang ketiga adalah identitas natural atau alamiah. Mari kita bahas satu persatu. Identitas fundamental, kalau di Indonesia adalah Pancasila, itu sebagai pandangan hidup, filsafat bangsa, hukum dasar, etika politik, dan sebagai paradigma pembangunan nasional. Kemudian identitas instrumental, apa yang menjadi identitas instrumental? Identitas instrumental itu telah dijelaskan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 35 dan 36 yang berkaitan dengan identitas nasional. Mana adalah yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Sangsa Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pokok. Itu merupakan identitas instrumental bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah identitas alami atau identitas yang muncul. Itu identitas sebagai contoh adalah satu identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Penduduk Indonesia adalah penduduk yang super banyak di bawah Cina, di bawah India. Kemudian ada keragaman atau diversitas budaya. Pembahasan yang kelima adalah apa yang menjadi tujuan identitas nasional. Tujuan identitas nasional itu adalah untuk memupuk rasa nasionalisme, rasa patriotisme, agar kita united in diversity, kita bersatu di dalam keragaman sehingga tercipta yang namanya solidaritas, kerukunan di dalam berbangsa dan bernegara. Di dalam berbangsa dan bernegara. Demikian penjelasan kali ini. Di dalam video singkat kali ini juga saya akan memberikan sebagai oleh bagi mahasiswa sekalian untuk menyebutkan, untuk memberikan contoh apa yang menjadi contoh identitas nasional Indonesia selain apa yang saya jelaskan. Dan yang kedua, Anda coba melakukan identifikasi apa yang menjadi identitas lokal daerah kalian masing-masing berkaitan dengan suku masing-masing. Apa? Jelaskan secara singkat atau sebutkan contoh daripada identitas lokal kalian. Terima kasih. Penjelasan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke, itulah ya video singkat mengenai tentang identitas. Ya, jadi kalau kita ada 5 sub pembahasan mengenai sub pembahasan mengenai identitas. Yang identitas nasional, identitas nasional, faktor lahirnya identitas nasional, jenis identitas nasional,
Dan terakhir tujuan identitas nasional. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan sampai saat ini. Nah, di sini Bapak akan tidak berfokus sama ini mengenai identitas. Ya, kalau kalian itu nonton film Mission Impossible yang terbaru, ya, musuhnya si Tom Cruise itu namanya identitas, identity, ya, bukan orang, bukan makhluk, ya, hanya kecerdasan buatan yang berpikir sendiri, iya kan? Kecerdasan buatan AI yang dibuat manusia tiba-tiba pikir sorangan. Jadi musuh manusia, buatan manusia menyerang manusia. Banyak kan di Elon Musk pakai dengan AI kan, karena AI yang rame. Nah, itu ada filmnya yang Mission Impossible itu. Nah, identitas itu ini. Kamu sebenarnya teh? Ya, Irfan ya, Irfan. Identitas kamu apa? Identitas. Andy, identitas. Identitasnya apa? Ya, orang guru SMK Terpadu Abi, orang William, suku Sunda, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Identitas rangkuman mengenai jati diri kamu atau ciri. Secara sederhana, identitas itu adalah ciri, ya, dari kalian. Bisa si Irfan mengenal si Siti misalnya. Siti mana? Mas Awe. Siti kan bingung. Enak punya nama umum tuh enak. Ya, enak. Kayak gini Bapak ada waktu misi. Mana ya bilang. Udah Pak, apa-apa mau saya ambil pokoknya STNK. Nanti saya berani sama Om Asep. Kenapa Om Asep? Nggak tahu sih. Pokoknya kerjanya di Mabes aja. Asep dulu. Bisa Asep jenderal, ya bisa Asep Kongres, ya bisa Asep tukang kapal dan umum kan, makanya itu identitas umum. Nama kan umum, karena si Irfan suka sama si Siti. Apa identitasnya yang dilihat kan gitu? Oh, si Siti cantik Pak, senyumnya manis, kan gitu kan? Itu identitas awal, ya. Nanti akan lebih banyak lagi identitas atau ciri-ciri yang lain. Ada lebih spesifik lagi ada. Nah, itu baru identitas diri ya. Nah, baru identitas diri. Nah, sekarang kepada identitas suku. Mukanya lembut-lembut, hidungnya senyumnya manis, ngomongnya lemah lembut, gitu kan? Suku Sunda, ya kan? Coba dibandingkan dengan suku Manado, digendengkan, beda. Di suku Papua nya beda kan? Nah, itu namanya identitas suku. Nah, setelah suku, nah itu bergabung lagi, namanya Indonesia. Berarti itu suku, apa namanya, identitas orang Indonesia. Apa cirinya? Ada yang tahu? Ciri dari orang Indonesia, cirinya? Ramah. Ya, dari ujung
Batak, mau orang Manado, mau orang Papua, kalau ketemu orang asing pasti senyum. Oke ya, itu tentang identitas nasional. Makanya ciri dari orang Indonesia itu adalah murah senyum. Ada lagi yang tahu ciri orang Indonesia? Mudah percaya. Orang Indonesia itu mudah percaya sama orang. Ketemu orang asing aja udah kayak ketemu apa gitu ya. Nih, Bapak kasih tahu sama kalian. Ya. Kalau misalnya kalian lihat bule naik motor, naik sepeda, atau yang sekarang yang banyak bule di Bali pun itu nggak semuanya orang kaya. Di negaranya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau lihat bule itu kan orang kaya. Oh, benar nggak? Ya kan? Nggak semua. Ya, nggak semuanya orang kaya. Banyak juga orang yang memang hidup di sini hidupnya murah, kayak hidupnya. Ya, banyak juga para bule-bule yang mencari kerja di sini. Semua. Karena di negara luar itu ada yang namanya negara itu membiayai pariwisata masyarakatnya. Diundi, masyarakatnya diundi. Jadi ongkosan kah dinas sosial usaha berwisata ke Indonesia. Lalu duit mereka kayak sama, ya, sama kerja duit. Misalnya kalau lihat bule emang nggak usah hebat-hebat amat, ya apa? Penyambutan ya, sama aja, sama kayak mau kulit kita ketemu gitu. Ya, sama aja. Soalnya apa? Orang luar negeri itu sedikit sekali empatinya sedikit. Simpatinya bisa ramah-ramah gitu ya. Jadi ketika dia berbuat baik pun kita hanya menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang ramah-ramah. Mereka tahu orang Indonesia ramah-ramah tahu dan terkenal seakan dunia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak dalam kegiatan belajar mengajar. Melanjutkan materi yang kemarin. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita semuanya berdoa semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat. Ya, semuanya harap dirapikan dulu bentuknya. Doa dimulai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin ngecek dulu keadaan kalian. Absen dulu ya. Bagaimana keadaan hari ini? Hedi Ernawati, Irfan Maulana, Iswatun Solihah. Oke guys, sebelum kita melanjutkan materi, Bapak akan mengulang lagi sedikit tentang materi sebelumnya, ya, tentang identitas yang sudah menjadi suku, yang sudah menjadi bangsa. Bapak sok menyampaikan sama kalian, bangga nggak menjadi bangsa Indonesia? Cirinya apa? Ada bangga. Cirinya apa? Banyak digosipin. Orang Indonesia menurut survei netizen itu adalah negara dengan penduduknya yang paling santuy. Bener nggak? Bener kan? Ya, orang pagi-pagi di Jepang masih kita masih santai. Nggak punya kerjaan santai, nggak punya duit santai. Makanya orang Indonesia mah ya tingkat stresnya rendah, nggak seperti mereka kebalikan. Menyadari menghargai keragaman identitas.
Nah, ini tujuan pembelajarannya, ya. Melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Takutnya di antara kalian nih ada yang nggak sadar bahwa identitas kita itu banyak, yang taunya sudah pengen Jawanya. Tapi sekarang banyak ya orang Madura, Baru, Medinangku, orang Medan ya, Cok, Buka, Tababan, di Pasar Nangku, ya, sama pimpinan. Kalian bisa bedakan nggak sebutan di orang Medan itu ada ucok, ada lay. Bisa mendengarkan? Ya. Ada ucok, ada lay. Ya. Kalau ucok itu, kalau di bahasa Sundanya itu entong. Ya. Laki-laki masih kecil, itu kalau di sana ucok. Kalau lay itu udah dewasa, kalau di orang hujan. Itu perbedaannya. Ya. Itu kalau disebut, kalau paling disebut kan nambah ban terus bewokan gitu. Ucok, singgung mana kan? Ucok dah lay. Si lay sini. Amalin batu buah. Ya. Nah ini biar kalian sadar ya, menyadari bahwa keragaman di kita itu banyak sekali. Ya. Selain Sunda, selain Jawa. Makanya orang Sunda disisihkan. Satu-satunya suku Sunda itu yang nggak bisa bahasa Jawa. Padahal satu pulau bisa bahasa Jawa. Nah, ada orang Jawa di sini? Ya. Ada. Bisa bahasa Jawa. Jawa mana? Tegal. Jawa mana? Tegal. Oh, sih Tegal mandi. Bapak Purwokerto. Molot. Orang tua. Bapak lahir di Sunda. Ya. Yang ini masih ada di bagian negara ya. Cuma main di sana, barang tahun sekali. Tapi kalau lagi pada ngobrol keluarga besar, gue bingung sendiri. Ngomong apa gitu, gue kagak ngerti. Ya. Nah, itu makanya belajar ya. Nah, di sini juga tujuannya peserta didik dapat menunjukkan penghargaan terhadap keragaman. Nah, selain mengenal, kan harus menghargai. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu keinginan untuk melakukan interaksi satu sama lain. You manusia? Yes. Lain. Ya. Kenapa disebut manusia? Ya. Karena suka berinteraksi. Tahu interaksi? Hubungan timbal balik baik individu kelompok dan antar kelompok. Makanya ketika sudah kelompok, bukan disebut baru muncul di sini. Ubi societas ibigius, bahasa Yunani. Nah, kalau mana masuk fakultas hukum, kamu akan belajar ubi-ubian itu. Ubi societas ibigius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, gini, kita balik ke sini ya. Keinginan untuk melakukan interaksi satu sama lain. Oke, setelah interaksi makhluk sosial, terus lanjut yang baru ke sosialisasi. Halo, kan? Nih sosialisasi. Oke, sosialisasi. Kan? Ada yang bisa menjelaskan tentang sosialisasi? Sosialisasi itu lebih di atas interaksi. Kalau interaksi lebih ke intent, sosialisasi itu lebih luas. Ya, bisa dicerna nggak? Interaksi sama sosialisasi. Secara bahasa kalian, bahasanya gini. Kalau sosialisasi berarti banyak orang. Kalau interaksi itu minimal di bawah 5
5 orang ke bawah, 3 orang, bisa 2 orang, ya kan? Nah itu interaksi. Kalau sosialisasi mah banyak ya, kelas 1 ini sosialisasi dengan kelas lain. Nah ini apa? Menciptakan suatu kelompok. Nah, menciptakan suatu kelompok dan suatu kebiasaan, suatu kesepakatan. Itu menjadi sebuah bangsa dan negara itu karena terjadi satu, berawal dari suku yang sama, berawal dari pulau yang sama, berawal dari keyakinan yang sama. Nih yang di Indonesia yang pakainya nomor 4. Berawal dari nasib yang sama, penderitaan dan menghasilkan kesepakatan. Kita lihat video terakhir pertemuan ini. Oke, perhatikan ya. Wonderful is Indonesia. Ya, ingat-ingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau tes kita bisa menjawab. Ya. Kalian kan zaman sekarang kan bisa ya bikin video-video kayak gitu. Dari aliran barat dan selatan. Saya mengucapkan terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Baik, kalau sudah rapi, marilah kita berdoa semuanya. Siap, mulai. Berdoa selesai, ucap salam.